Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Wisnu Wira. Saya Fasilitator Prodi Informatika dengan NIM 11S23013. Pada kali ini saya akan menampilkan video presentasi mengenai eh, laporan praktikum PBO1. Jadi praktikum ini kita diminta membuat code dan memberikan juga laporannya. Jadi ini merupakan laporan saya. Pertama bagi identitas, lalu capaian dan kasus pengalaman. Bagian A penyelesaian, jadi saya menyelesaikan keseluruhannya, dan bagian B merupakan bagian tingkat pemahamannya. Lalu bagian 3 ada foto praktikum, yaitu foto praktikum ketika kami menjalankan praktikum melakukan pengerjaan code serta laporan. Lalu ada penilaian observasi penilaian terhadap sendiri, ada 5 penilaian dan memberikan terdapat skala dari 1 sampai 5. Lalu penilaian terhadap rekan kerja, rekan kerja saya yaitu Rido, ini penilaiannya, dan Joshua. Lalu laporan aktivitas praktikum. Yang pertama melakukan instalasi Java Development Kit. Jadi yang pertama melakukan instalasi Java Development Kit. Lalu setelah saya telah menyelesaikan instalasi, ini buktinya. Lalu yang kedua melakukan instalasi Visual Studio Code. Ini di laptop saya sudah ada Visual Studio Code. Lalu yang ketiga melakukan instalasi extension pada VS Code. Jadi kita diminta pada modul itu eh, menginstal ada 3 extension di VS Code. Jadi saya Prettier, extension for Java, dan Metal Accountant. Jadi saya telah menginstal ketiga extension tersebut. Lalu untuk yang keempat yaitu adalah melakukan pengaturan pada VS Code. Jadi pada modul diminta melakukan beberapa perubahan pengaturan pada pengaturan VS Code. Pertama yang default formatter, format save, dan tab size. Lalu untuk pada yang kelima, membuat workspace pada VS Code. Jadi saya telah membuat workspace pada VS Code dengan nama app.java di filenya belajar 2. Lalu melakukan compile pada programan Java. Compile itu di bagian terminal dengan Java. Java compile adalah app.java dan Java app nama file. Lalu proses latihan yang praktikkan dasar-dasar penggunaan Java. Jadi pada modul terdapat beberapa bahan latihan, kira-kira ada 20 lebih bahan latihan, dan setelah menyelesaikannya semua dengan cara mengetiknya, menerapkannya kode tersebut ke VS dan mengcompile. Jadi ini ada keseluruhan bahan latihan yang telah saya buat ke VS. Pada bagian 8 itu studi kasus. Studi kasus pertama itu berbeda diagonal. Studi kasus menyelesaikan kode studi kasus 1 dan mengcompile. Jadi pada kode saya. Jadi pada bagian ini saya memberikan penjelasan mengenai konsepnya. Pada bagian ini saya memberikan penjelasan mengenai kodenya dan juga memberikan alur pengerjaannya, konsep pengerjaan. Jadi selain menjelaskan apa-apa ya fungsi sintaks pada code tersebut, saya juga menjelaskan bagaimana alur pengerjaannya sehingga eh, proses pemahaman dapat dilakukan dengan lebih mudah. Jadi yang pertama ini, program bertujuan untuk menghitung membandingkan jumlah elemen pada kedua dari sebuah matriks persegi, serta menghitung selisih absolut antara kedua jumlah tersebut. Pertama, program meminta pengguna untuk masukkan ukuran matriks, yaitu jika U adalah program langsung tidak lain dan selesai sesuai dengan modul yang ada pada CIS. Namun jika U lebih besar dari modul partikel. Namun jika U lebih besar dari nol, penggunaan berprogram membuat sebuah matriks berbuah dimensi dengan ukuran O kali U. Pengguna diminta untuk memasukkan elemen-elemen matriks secara baris demi baris dengan elemen-elemen pada setiap baris setelah spasi. Setelah matriks terisi, program menghitung jumlah elemen pada dua diagonal. Diagonal utama dari kiri atas ke kiri ke kanan bawah, dan diagonal sekunder dari kanan atas ke kiri bawah. Program ini juga membentuk string menjelaskan bagaimana jumlah tersebut dihitung dengan menambahkan elemen-elemen yang ada di diagonal. String ini dicatat bersama dengan hasil penjumlahan. Selanjutnya, program menghitung selisih satu antara jumlah elemen pada diagonal jumlah diagonal sekunder dan mencatat dengan format menunjukkan langkah perhitungan terakhir. Program mengetik input dengan menutup skala. Kita membahas sintaks dan fungsi yang ada pada berikut. Yang pertama ini sebagai mengimport, mengimport utility scalar.
lalu membuat topik kelas bernama SK1 11 13 membuat main utama, lalu membuat scanner untuk bernama Wesley sebagai sistem inputan, lalu mendeklarasikan U sebagai Wesley, mendeklarasikan U sebagai integer dengan meminta inputan dari pengguna dengan menggunakan scanner Wesley tadi. Integer ini sebagai menerima inputan, next line untuk menerima seluruh inputan, yang keduanya untuk meninggalkan atau menghentikan inputan apabila menerima enter. Lalu if u itu kita menggunakan if u tadi, jika dia menerima inputan langsung dia akan menggunakan nol. Namun jika tidak, kita akan membentuk sebuah array integer dengan array dua dimensi bernama anggota, yaitu array baru dengan ukuran bukan u sesuai dengan inputan tadi. Lalu kita masukkan elemen matrix dengan cara menggunakan looping for loop dengan i sama dengan 0 dengan batas i sampai dengan sampai lebih kecil dari u, i increment i plus plus. Lalu string, kita membuat sebuah string, membuat sebuah array berisi string bernama row dengan kita meminta inputan dengan menggunakan scanner WC tadi, lalu kita pisahkan dia menggunakan split array, split. Kalau kita pisahkan dia menjadi sebuah string karena tadi inputannya berupa integer. Lalu string tadi kita masukkan ke dalam anggota string anggota yang tadi kita buat di atas. Jadi setiap looping yang terjadi maka masuk dia ke dalam, sehingga terbentuk sebuah integer, array anggota yang tadi. Nah, lalu kita klasikan integer diagonal kiri dengan 0 itu jumlah diagonal kiri, kita buat 0 juga dan juga diagonal kanan. Lalu untuk menyusun data di diagonal kiri dan kanan, string diagonal kiri details ini maksudnya adalah string yang berisi detail-detail anggota di diagonal kiri. Jadi apa-apa saja di diagonal kiri dan begitu juga dengan string diagonal kanan. Lalu kita akan lanjutkan dengan melakukan for loop dengan integer a sama dengan 0. Lalu a dikecil dari u, a plus plus. Diagonal kiri plus sama dengan anggota a. Jadi dia akan memanggil pertama kan a0 00, jadi diagonal kiri 00 baru a1 11. Jadi dia akan turun, akan turun gitu. Untuk contoh, jadi diagonal kiri anggota 01122, 01122. Jadi ada diagonal kiri penjumlahan 159, diagonal kanan eh, 1 0 0 baris 0 kolom 2, baris 0 kolom 2, baru baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, baru baris 3 baris 2 kolom 0. Jadi begitulah. Lalu jika A lebih besar dari 0, diagonal kiri ditulis ditambahkan eh, eh, yes. Lalu diagonal kiri begitu juga diagonalkan details tuh, details itu isinya ditambahkan dengan anggota. Jadi karena kita mulai dari, untuk menjelaskan ini kita mulai dari 1 0 diagonal kiri details kan 1 0 details 0 dari dikerjakan akan lanjut ke sini karena ini masih sama jadi 1 1 lanjut baru lanjut ke 1 1 lebih dari 0 maka tambah satu yang tadi 1 1 lalu 2 ini 2 tambah lalu muncul ini, lalu ini 3 3 lebih besar dari 3 tidak muncul dia, maka ini tidak dikerjakan tidak dikerjakan, sehingga karena koneksi tersebut maka kemungkinan untuk tambah ini muncul sebelum dan setelah, muncul sebelum anggota pertama dan setelah anggota terakhir itu adalah kemungkinan adalah nol, sehingga tidak mungkin ada ini di sebelum dan sesudah, sebelum anggota pertama dan sesudah anggota terakhir. Lalu kita akan ngeprint ngeprint ini sesuai dengan permintaan modul. Lalu untuk kita deklarasikan sebuah integer bernama selisih absolut. Deklarasi dengan ukuran diagonal kanan, lalu matrix ini untuk menghasilkan nilai absolut yaitu nilai mutlak. Lalu kita print sesuai dengan permintaan pada modul dan selesai. Lalu kita akan coba compile sesuai dengan yang diminta pada modul.
Ya, 11, 2, 4, 4, 5, 6, 10, 8, 2. Oke, kita lihat input dan output sudah sesuai dengan yang ada di mulut. Lalu kita akan berlanjut ke SK2. SK2 ini kita baca dulu pengerjaannya. Bertujuan mengklasifikasikan elemen di dalam sebuah array berdasarkan apakah mereka bernilai positif, negatif, atau netral, atau nol. Kemudian menghitung proporsi dari setiap kategori dan menampilkan dengan format tertentu. Pertama, program menetapkan masukan sebuah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen dalam array. Setelah itu, sebuah array dengan nama anggota dibuat dengan ukuran U. Kemudian diminta mengisi array tersebut dengan bilangan U yang bulat. Setelah array terisi, program menghitung berapa banyak elemen yang termasuk dalam kategori positif, bisa dari 0, netral, dan negatif dari 0. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan loop yang berjalan melalui semua array elemen dalam array. Setelah jumlah elemen masing-masing didapatkan, program menghitung proporsi setiap kategori dengan membagi jumlah elemen yang ada dengan jumlah keseluruhan total elemen U. Hasil pembagian kemudian diformat menjadi string dengan dua angka desimal dan titik desimal diubah menjadi koma sesuai dengan permintaan format yang diinginkan. Lalu program cetak hasil perhitungan sesuai dengan eh, yang diinput pada modul, lalu program pun berakhir dengan membentuk scanner. Kita akan jelaskan program ini seperti yang tadi, mengimport utility scanner, lalu membuat sebuah kelas bernama sk2 11 s2 30 13, lalu membuat void main yang utama, membuat scanner bernama Wesley sebagai new scanner, sistem inputannya, lalu menekaskan integer U dengan minta dengan menggunakan scanner Wesley. Next ini untuk membaca inputan berupa integer, dan next line membaca semua inputan. Dan kedua ini meninggalkan enter apabila diberikan inputan enter. Lalu kita membuat sebuah integer anggota integer array integer dengan ukuran anggota dengan ukuran itu U yang tadi kita masukkan. Lalu for integer I sama dengan 0, I dari U, I plus plus anggota I, W inputannya berupa dan menggunakan Wesley next integer. Lalu integer positif jumlah si positif, lalu integer netral jumlah si netral, integer negatif jumlah si negatif. Lalu menggunakan for loop integer I sama dengan 0, eh, integer I sama dengan 0 itu dengan batas I dibuat dari anggota len dan I plus plus sebagai increment. Jika anggotanya tadi kan dia ditelusur satu-satu mulai dari anggota 0 sampai anggota terakhir. Jika anggota 0 sama dengan 0, maka di dalam jumlah si netral tadi ditambah 1. Nah, jika tidak, anggota jika jika dengan eh, kebutuhan lain, anggotanya itu bisa dari nol, maka si positif jumlah satu. Namun jika tidak memiliki kedua, maka negatif tambah satu. Lalu kita deklarasikan sebuah double, yaitu hasil positif, yaitu hasil pembagian dari positif dan hasil positif tadi dengan jumlah U yang inputan. Karena permintaannya adalah double, maka kita buat format double dulu untuk juga dengan hasil metal. Lalu kita buat string format positif. Kita membuat sebuah string dengan beberapa format, maka kita menggunakan string format. Lalu dengan format dia float dengan desimal 2 dengan hasil positif, lalu mereplace. Kenapa kita menggunakan string padahal adalah integer? Kita ingin mereplace karakter titik menjadi koma, maka kita menganggap angka-angka yang ada pada sini sebagai string. Oleh karena itu string titik menjadi koma, maka kita mendeklarasikan sebagai string bukan integer. Lalu kita print sesuai keinginannya pada modul positif, ini loss dan positif dan negatif serta netral. Lalu kita akan coba mengcompile
Jadi, inputan telah sesuai dengan ada pada modul. Berarti code telah berhasil. Lalu kita akan lanjut ke SK3 yaitu nomor 10 bentukan min dan max. Sebelum ke code kita akan coba baca dulu alur code-nya untuk lebih memahami. Program ini dirancang untuk menghitung nilai untuk maksimum dari sebuah integer array. Setelah mengeluarkan elemen terkecil dan terbesar perhitungan. Program dimulai dengan meminta input dari pengguna dalam bentuk satu baris teks yang berisi beberapa angka yang dipisahkan oleh spasi. Baris ini kemudian dipecah menjadi array string dan di mana setiap elemen string tersebut menjadi bilangan bulat dan disimpan dalam array bernama anggota. Setelah array bentuk, program mencari indeks dari elemen terkecil dan terbesar di dalam array. Proses ini dilakukan dengan membandingkan setiap elemen di array dengan elemen yang saat ini dianggap sebagai satu terkecil dan terbesar. Selanjutnya, program membuat dua array baru, yaitu satu array tanpa elemen terkecil dan tanpa elemen terbesar. Lalu, array tanpa elemen terkecil disebut array tanpa kecil dan digunakan untuk menghitung nilai maksimum. Sedangkan array tanpa elemen besar disebut tanpa besar untuk menghitung nilai minimum. Setelah two array dibuat, program menghitung nilai minimum dengan menjumlahkan semua elemen dalam array tanpa besar dan menghitung nilai maksimum dengan menjumlahkan semua elemen dalam array tanpa kecil. Terakhir, program mencetak hasil perhitungan tersebut. Setiap elemen dalam array dijumlahkan secara eksplisit dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk persamaan menunjukkan bagaimana nilai minimum dan maksimum tersebut diperoleh. Setelah semua perhitungan dan percetakan selesai, input dari hitungan tutup. Lalu kita akan coba mengecek code pada SK3. Seperti awal, mengimport Java Utility Scanner, lalu membuat kelas bernama SK3 sebagai SK3013, membuat fungsi main utama, meminta memanggil scanner bernama Wesley sebagai sistem inputan, lalu membaca inputan sebagai baris. Jadi sebuah string bernama input dan meminta inputan dengan menggunakan scanner Wesley yang tadi. Lalu stringnya itu display dipisah-pisahkan input ini. Inputan yang sebelumnya diberikan dengan delimiter spasi menjadi array. Jadi misalnya kan 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4, spasi 5. Jadi saat yang inputan yang dipisahkan dengan spasi akan dipisah-pisahkan dan menjadi anggota dalam string. Lalu kita konversi array string tadi menjadi integer ke array integer. Integer anggota ini sama dengan new integer input array length. Lalu kita menggunakan loop untuk menelusuri si input array tadi yang kita di kelas yang kita buat, kita pisahkan. Lalu kita masukkan menjadi anggota si i. Lalu kita temukan indeks terkecil dan terbesar. Kita buat integer minim indeks sama dengan 0, integer maksimal indeks sama dengan 0. Lalu for loop integer i sama dengan 1, dengan batas i itu lebih kecil dari anggota length, lalu i plus plus. Jika si anggota itu lebih besar daripada anggota maksimal indeks, maka si maksimal indeks itu jadi i. Lalu jika si anggota ini kecil dari anggota main indeks menjadi min indeks. Itu jadi maksud ini adalah penentuan indeks terbesar dan terkecil dengan membandingkan tiap anggota dengan anggota pertama sebagai acuan. Jika lebih besar maka masuk max indeks dan sebaliknya jika nilai kedua variabel tersebut akan selalu diupdate. Jadi misalnya nah, jadi anggota max indeks ini maksudnya adalah kita anggap acuannya sebagai anggota pertama dari sebuah array tersebut. Jadi kita bandingkan setiap anggotanya itu, jika dia akhirnya paling besar, dia akan menjadi max index. Lalu jika juga dibandingkan dengan anggota pertama, jika dia terus menjadi kecil, dia akan menjadi min index. Buat array tanpa elemen kecil. Jadi kita buat array integer tanpa kecil dengan input tadi integer dan panjangnya dikurangi 1 karena tadi sudah dikurangi elemen terkecil. Kita buat integer di sama dengan 0. Untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari anggota length sebagai batasnya, lalu i plus plus. Jika di itu bukan min index, maka tanpa kecil ditambah sebagai karyawannya anggota i jadi 0, anggota ke 0 sama dengan tanpa kecil ke 0.
maka satu satu gitu dia akan bertambah sehingga akan eh, memasukkan tadi anggota tadi ke tanpa kecil. Begitu juga dengan yang ini, nanti dia akan melakukan looping sehingga anggota tadi akan masuk ke tanpa besar. Lalu kita buat integer minimum sama dengan nol, integer maksimum sama dengan nol. Untuk number 6 pada tanpa besar itu, maka minimum itu ditambah. Jadi eh, integer-integer tadi itu ditambah, dijumlahkan dia. Jadi dia itu menelusuri setiap integer dalam array tadi tanpa besar itu, jadi dia dijumlahkan. Jadi itu sebagai integer minimum. Lalu yang bawah dia akan menelusuri array tanpa kecil dan untuk menghasilkan nilai maksimum. Lalu kita akan mencetak hasil so min sama dengan, lalu kita for for integer dia akan melooping untuk menelusuri setiap eh, anggota lalu di print. Lalu jika jika tanpa besar ini masih berada di kurang satu, maka dia pakai tambah. Karena kita menggunakan mak ini, maka saat dia berada pada jumlah yang sama dengan si tanpa besar yang kurang satu, maka dia akan berhenti sehingga kemungkinan tambah ini muncul sebelum anggota pertama dan setelah anggota pertama itu tidak ada. Jadi dia akan berada di antara anggota-anggotanya. Lalu ini menggunakan short brilliant minimum. Jadi nanti dia menghasilkan, dia akhirnya menghasilkan minimum. Begitu juga untuk yang maksimum. Dan sekitarnya di close. Kita akan coba cek. Oke, sesuai dengan inputan dan output sesuai dengan modul. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya berikan. Sekian, terima kasih.